Halo saudara-saudara, kita ketemu lagi di channel ini saudara. Kali ini kita akan bahas ini namanya get out atau otomatis cas. Maksudnya otomatis pengecasan mobil seperti kijang, tap. Pokoknya ini untuk mobil lama ya saudara ya. Ada apa semua ini? Kakek, saya hanya berselfie ria kek. Biasalah anak muda sekarang. Nggak merah kok nang burit nih HP. Biar tuh bocah iki. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Saya lebih baik dari sebelumnya. Piye toh kakek ini, masa saya dibilang diburit HP? Padahal saya cuman di depan layar ini, bukan di buritnya. Tapi yang buritnya HP yang mana ya? Sepertinya kakek ini tidak baik-baik saja. Kakek, apa mau minum sesuatu? Tidak, terima kasih. Oke lah saudara-saudara, mari kita lanjut untuk mereview burit ini. Get out. Iya, itu. Kenapa tangan Om? Dua-duanya kok kayak tangan Oh, bagi saudara-saudara, walaupun ini sangat kotor, ini tidaklah seperti tangan yang Anda pikirkan. Ini sembarangan aja ini yang nanya. Di sini cara memasangnya dan juga cara kerjanya. Maksudnya cara kerja itu bagaimana benda ini kok bisa gitu ya, kok bisa bekerja sehingga berfaedah gitu sama yang punya mobil kan gitu. Dan kita mulai dari cara memasang. Mungkin bagi Anda yang sudah mengenal ini, udah tahu tapi belum tahu cara masangnya kan gitu. Kita bahas dulu mulai dari cara memasangnya gitu. Ini ada dua macam, dua biji. Ini sama aja nih, yang merek apapun sama aja, nggak ada bedanya. Pertama kita harus kenal kabel dulu. Ini kan ada 6 biji nih kabelnya nih. Kabelnya ada 6 biji. Ini pastinya fungsinya beda-beda. Dan bagaimana kita cara mengalirkan listrik ke sini agar ini berfungsi gitu kan. Kalau untuk mengenal ini, apa fungsi gulungan ini, fungsi platina ini, nanti akan kita bahas ya. Pertama kita cara masang aja dulu. Bagi Anda yang ingin memasang seperti ini di mobil Anda sendiri, di sini ada cara pasangnya. Kita kasih tunjuk bagi Anda yang belum tahu, oke? Yang pertama, kita harus berpikir mana yang masa. Yang masa ya jelas bodi ini kan gitu, masa. Jadi mana yang berhubungan dengan bodi ini langsung, yaitulah masa. Seperti ini misalkan, yang warna hitam. Memang di mana-mana sih warna hitam itu masa, ya. Yang hitam nih bisa kelihatan di sana. Nah ini langsung ke bodi nih, langsung dipasang ke bodi tuh. Berarti tidak ada pilihan lain lagi ya. Inilah masa yang berhubungan dengan bodi ini, masa dia. Jadi taruhlah ini ke masa. Tadi kabel ada 6 biji nih, berarti tinggal 5 lagi, 5 biji lagi. Dan setelah itu kita cari yang api kunci kontak yang mana kan gitu. Yang manakah api kunci kontak di sini? Kan kalau di on kunci kontak tersebut, masuklah api ke barang ini. Ini dia api kunci kontaknya. Yang ada kabelnya. Yang ada kabel ya semacam ini kan, ada kabel soket bulat nih, soket bulat. Tuh. Apabila Anda menemukan benda ini dan ada pula macam ini, ya inilah yang disebut dengan api kunci kontak. Alirkanlah ke sini api kunci kontak ya, maka berfungsi. Maka sudah ketemu 2. Kalau ini tadi barang itu satu masa sudah ketemu kunci kontak yang hitam bergaris putih.
Oke, hitam bergaris putih itu kunci kontak. Jadi sudah ketemu 2, tinggal 4 lagi, kan gitu. Tuh, tinggal 4. Dan yang selanjutnya kita akan cari yang 4 ini. Kan ini akan dialirkan dari sini arus ke dinamo, ada kabel 2. Memang si 3, satu masa yang tadi. Tapi yang paling utama itu ada cuman 2, yaitu untuk api kol, maksudnya api untuk karbon di dinamo cas. Pertama itu dulu kita cari di mana ini, mana yang pantas untuk diberikan ke api kol tadi, karbon tadi ya kan. Karena kita tadi mencari api untuk karbon, yaitu kol dinamo cas, kita mengambil dari api kunci kontak yang tadi yang ada kabel soket yang semacam ini kan. Ya ini cuman putus saja ini, makanya nggak ada dia. Tapi ini sama aja nih, tinggal ini lengkap, ini enggak. Ini aja contoh yang terbuka ini ya. Kita merujuk ke kabel itu tadi, api kunci kontak, karena kan api kunci kontak itu langsung ngalir ke dinamo cas agar dinamo cas tersebut berfungsi. Kan cara kerjanya tadi inilah yang membuat dinamo alternator itu atau dinamo cas itu berfungsi ya. Ini semua yang membuat. Jadi caranya ya ini, dialirkanlah ke sini api kunci kontak, maka masuk ke sini ke alat ini dan keluar dia dari sini langsung ke api karbon, api kol ya kan. Jadi ini tinggal kita telusuri aja nih, dia masuk. Ini bagi Anda yang belum paham lah gitu ya, mungkin bisa saya kasih paham lah dikit ya kan. Saya bantu dikit melalui video ini. Ini saudara, kan tadi yang hitam bergaris putih tuh masuk ke sini, ini dia. Kelihatankah? Ini dia. Dan yang ini menyatu ke sini. Ke sini, ini gulungan nih, lilitan ini. Lilitan ya. Setelah itu baru keluar ke sini. Yang ada apa nih? Ini lilitan yang berhubungan dengan ini, langsung dengan ini juga. Maka tersimpulkanlah bahwa inilah yang untuk api kol. Sudah pasti itu, karena gini dia cara kerjanya saudara. Ini menghubungkan melalui lilitan ini, tapi karena lilitan ini terlalu panjang sehingga arus di sini sedikit sekali, kira-kira berapa ya, 6-7 volt gitulah. Nanti itu akan kita bicarakan selanjutnya. Memang dia akan 12 volt atau berapa volt gitu, nah akan seperti itu, tapi melalui ini, komponen ini nanti. Dan untuk, karena tadi kita mencari api untuk kol, yaitu tadi ini api kunci kontak masuk ke sini, ke dalam ini, ke apa ini, dipasang ke sini, berhubung ke sini, keluar langsung ke dinamo. Jadi untuk hal itu sudah pasti bisa dipastikan inilah untuk api karbon di dinamo kol. Jadi kita menurut ini sudah menemukan 3. Yang tadi masa langsung ke body, yang api kunci kontak yang ada soketnya ini seperti ini, yang api untuk kol ini. Jadi 3. Tinggal 3 lagi ya. Ini kita cara mengenal kabel ini. Kalau kita sudah tahu kabel ini kan ya kita pasti tahu masangnya kan gitu ya. Dan selanjutnya kan ke dinamo tadi ada 2 yang paling utama, saya bilang 2. 1 kol, 1 api dari dinamo itu sendiri, keluar dari sana listrik dan masuk ke sini dan dikelola lah oleh barang ini, akan menjadi berfungsi lah ya. Dan kita cari apa tandanya bahwa itu memang untuk sepul kan gitu saudara-saudara. Tanda yang paling utama, kabel manakah yang paling berhubungan dengan lilitan ini, gitulah ya. Yang paling berhubungan dengan lilitan ini dan ini. Ini kan lilitan, ini gulungan namanya ya. Ada 2 saudara-saudara. Ada 2, ini 1, ini 1, ini 1. Kenapa saya bilang ini? Karena ini persambungannya, ini di sini dipasang kabel kuning nih, langsung ke sini, terhubung ke sini.
dan kabel lilitan tersebut. Tuh nampak kan tembaganya tuh, bahwa memang di sini dipasang lilitan. Yang ini yang kuning tapi ya. Ya, oke. Setelah itu tadi sudah kita tahu mana yang berhubungan dengan lilitan. Salah satu yang ini. Kenapa kita nggak pilih yang ini? Karena itu begini, saudara-saudara. Kan ada dua tadi, kenapa harus kita pilih yang satu kan gitu? Karena yang kalau kita pilih, anggaplah yang ini ya, kita pilih yang merah, yang hitam bergaris merah nih, kita pilih. Kalau kita pilih itu sepertinya nggak pas. Alasannya nggak pas, dia itu bukan hanya berhubungan dengan lilitan. Nih memang dia berhubungan dengan lilitan nih. Ini ke sini, ini kan besinya nampak nih ke sana dan keluar ke sini. Ini berhubung ke sini. Ya. Sudah berhubung. Jadi begini, makanya kita nggak bisa milih ini karena dia bukan hanya terhubung dengan lilitan aja. Dia memang terhubungan dengan lilitan, tapi bukan hanya dengan lilitan aja dia terhubungkan gitu. Dia juga terhubung dengan lilitan ini, terhubung juga dengan ini, apa namanya nih? As tengahnya ini ialah as tengah lilitan tersebut, dia terhubung juga dengan itu. Jadi dia yang satu ini dia terhubung dua. Kalau yang ini cuma satu, cuman hanya ke lilitan. Yang ini hanya ke sini dan masuklah ke lilitan yang ini, dia yang kuning. Jadi menurut tanda itu kita ya harus milih yang ini, nggak bisa yang lain lagi. Ya, nggak bisa yang lain lagi. Harus pilih ini. Anggap saja ini kuning apa kayak gitu kan. Memang ini warna yang sudah tetap. Tapi kadang kan ini warna ini sudah diganti kabelnya atau gimana lah gitu kan. Bukan warna ini lagi yang ada di sini gitu. Karena begini saudara ya, nggak semua get out nih atau otomatis cas ini warnanya warna kabelnya itu sama. Yang ini berketepatan ya warnanya ya seperti yang Anda lihat inilah, pas. Tapi ada loh merek yang lain warna kabelnya itu beda. Intinya begini aja, kalau kita berpatokan warna yaitu masih kalang kabut namanya itu saudara. Macam mana kalau kabelnya sudah keganti gitu kan. Dan kita sepertinya sudah ketemu 4. Tadinya kan coba ada 6, kita sudah ketemu 4. Ini pasti yang untuk dinamo cas tadi itu ada 2, 1 apikol. Kita sudah temukan itu yang dari sini. Ini dia. Dan sekawannya ini tadi kan ada 2 ke dinamo yang utama ya 2. Ya ini satu lagi yang ke lilitan ini. Oke, yang lilitan yang kuning ini. Ini memang kadang ada kuning, dua-duanya sih kuning. Tapi patokannya coba perhatikan di sini sebenarnya sih ada yang kasar nih, ada yang halus. Biasanya mana yang paling kasar itu ya itulah untuk kabel spool gulungannya gitu ya kan. Tuh yang paling kasar lilitannya ya. Jadi itu tandanya salah satu yang mau kita periksa. Bang mana yang berhubungan yang paling kasar itulah kita ambil. Tapi kalau enggak seperti yang saya bilang tadi, mana yang khusus berhubungan khusus dengan gulungan gitu, ya itulah dia ya. Berarti kita sudah ketemu 4. Jadi tinggal 2 lagi. Oke. Jadi kan ke dinamo sudah 2, api kunci kontak 1, api masa 1, dan 4 ya, 4. Ini semua 6. Berarti apa lagi nih yang 2 lagi kok masih ada nih gitu kan. Begini saudara, 1 dia itu untuk ini nih lampu gambar aki, gambar baterai ada di speedometer tuh, menandakan mengisi apa enggak gitu kan. Kalau kita on ada merah gambar aki ya. Pertama kita cari itu dulu ya. Kita cari itu dulu. Yang manakah yang di antara 2 ini? Karena yang 4 ini kan udah nggak bisa ditawar lagi nih. Udah khusus, udah pasti harus ke sana dia. Jadi ini tinggal untuk lampu baterai belum kita bicarakan itu. Ini kita bicarakan lah itu. Yang pertama kita dari mana sih ngambilnya? Biar kita tahu mana yang pas untuk lampu aki gitu yang ada di kilometer, yang di speedometer tuh ya. Kita merujuk ke lampu yang ada di speedometer itu. Cara kerjanya begini. Dia di sana kalau di on sudah masuk api on maksudnya ke lampu itu.
maka massa terkirimlah dari sini, karena inilah yang menghidupkan lampu baterai tadi yang gambar aki itu ya. Inilah yang menghidupkan. Kalau nggak ada ini, lampu itu tidak akan hidup ya. Jadi yang ini mengirimkan massa untuk speedometer tersebut. Gini. Jadi kita harus tahu nih, mana yang di antara yang dua ini yang berhubungan dengan massa. Kan itulah patokannya ini. Sehingga di on, belum hidup mesin, hidup lampu aki, lampu baterai gitu, hidup. Berarti itu tandanya ini mengirim. Jadi kita telusuri dulu nih, karena tinggal yang dua ini yang kita nggak tahu kemana kan. Pertama kita periksa yang ini. Yang ini ya. Yang ini kita periksa dulu. Yang putih ini pertama ke sini, berarti dia berujung ke baliknya itu ya ini. Ya. Setelah ini berarti ini kalau kita periksa di sini yang nggak ada hubungan sama kemana-mana dia. Kalau kehubungan ke bodi juga enggak, terhubung dengan bodi juga enggak dia, karena menurut platina ini juga dia enggak terhubung dengan apapun. Bisa lihat kan, tuh ada jaraknya kan, kecuali dia terhubung begini. Berarti itu artinya ini berhubungan kan gitu. Jadi ini sekarang ini tidak berhubungan nih, ya lagi nggak berhubungan lah pokoknya. Itu artinya nggak ada apa-apa di sini kalau perhitungannya gitu, karena nggak terhubung dengan apapun dia sekarang, ya. Jadi mana yang berhubungan? Ya tinggal ini, nggak ada pilihan lain lagi. Karena tadi 4 sudah selesai, ada 2, tinggal ada 2 lagi, nggak ada pilihan lain lagi. Yang satu ini. Tapi walaupun kita pilih ini, kita cek juga dia berhubungan apa enggak kan gitu. Dia harus berhubungan dengan massa gitu. Karena kalau nggak berhubungan dengan massa, macam mana hidup lampu itu kan? Gitulah kira-kira saudara ya. Setelah kita periksa ini, terhubunglah dia satu. Ini satu lagi perhubungannya ya. Satu terhubung ke sini, nih. Ini terhubung ke sana, ada besinya. Tapi ini dulu kita bicarakan nih. Masuk dia ke sini, terus masuk dia ke dalam as nih. Setelah masuk dia ke dalam as nih, maka as itu ya ini otomatis besi yang ini ketemulah dia dengan ini. Ini. Itu ketemu dia di sini. Jadi ya sudah ketemu di situ, ketemulah ke sini. Sudah ketemu ke sini. Ya ini pasti inilah dia ketemunya nih di sini. Ketemu dia kan. Kalau ini pasti ketemu, besi ini pasti ketemu dengan besi yang ini. Jadi kalau besi ini ketemu, berarti ada apa di sini, pasti terkirim ke sini dan masuk lagi ke sini dan ke as itu dan keluar sampai lewat kabel nih tadi dari as tengah itu kan. Begitu ya. Jadi kalau gitu dia ketemu dengan ini, lalu ini apa gitu kan? Kita periksa dulu. Itulah kita menandakan mana api massa. Ya. Baru kalau kita telusuri di sini, inilah dia nih Kita telusuri di sini, besi yang ini ya berhubungan di kleman. Dikasih kleman dia tuh. Di klemnya sampai ke bawah sini. Ketemu dengan massa yang ini kan, kabel nih yang hitam nih. Ketemu kan? Massa yang hitam nih. Tuh. Berarti udah pas ini. Ini massa masuk ke sini, keluar ke sini dan dikirim lagi ke platina ini tadi. Tuh. Keluar massanya itu berangkat dari sini ke sini, masuk ke dalam as gulungan nih, keluarlah dari as itu tadi sampai ke sini dan keluar ke sini. Berarti artinya itu gak bisa ditawar lagi bahwa inilah yang membuat hidup lampu baterai itu, massa ya, yang dikirimnya tadi. Kan di setir itu, di kilometer itu kan ada massa. Jadi sehingga itulah makanya hidup lampu kilometer tersebut, lampu gambar akinya itu kan. Karena di situ kan ada api on. Sudah ada api on, baru ada bola lampu, ya sudah api ya masalah baru agar hidup lampu itu kan gitu. Ya masanya yang inilah gitu ya. Terkirim. Ini bukan hanya taksiran saudara ya. Ini memang inilah penelusuran kita inilah. Inilah yang ada. Saya pun gak bisa lagi merubahnya, itulah yang ada di sini kan gitu ya. Ini bukan saya ada-ada, memang begitulah ini. Oke. Berarti inilah lampu untuk gambar aki.
tinggal satu lagi ya. Yang kita bicarakan tadi tidak ada apa-apa. Jadi yang satu lagi ini apa gitu ya. Ya udah jelas ini api langsung dari baterai. Pokoknya api tetaplah, nggak perlu di on, sudah ada api. Pokoknya api gitulah ya. Kenapa harus api? Kenapa nggak massa gitu ya? Oh, itu kita akan bicarakan. Karena dia api di sini begini ya, saudara ya. Tadi kan ini terkirimlah dari sini apa itu ya? Api itu, massa itu kan. Kalau anggaplah ibaratnya pindah ini. Pindah gini kan. Nah, jadi artinya inilah yang mengirim ke sini kan. Ini yang mengirim ke sini, maka tergantikanlah yang tadi massa di sini berada. Sekarang menjadi tidak massa lagi karena sudah kita masukin api langsung ke sini, ya terkirimlah api dan berangkat lagi api itu ke sini sampai ke kilometer. Ya tadi kan bicaranya gini, di kilometer itu kalau di on api masuk, massa dari sini. Ya hiduplah lampu gambar aki kan gitu. Tapi karena sudah berpindah ini, setelah dihidupkan mesin, berpindah dia. Ya tadi api on menjadi api juga dari sini, ya matilah lampu itu. Nah, disitulah kita ada tanda bahwa ini mengisi, ini bagus gitu, ini bagus. Ya gitulah ya. Sudah ngerti kan? Oleh karena itu ini sudah kita cari tadi apa fungsi-fungsi dari kabel ini kan. Dan kesimpulan terakhir itu, pertama ini api langsung, bukan api kontak ya, langsung ke baterai. Ini massa yang hitam. Ini lampu untuk baterai yang ada di speedometer. Ini kabel untuk spool dinamo cas. Yang ini untuk kol karbon gitu. Yang ini untuk api kunci kontak ya. Oke, selesai. Cuman ada 6 ya. Dan karena kita tadi bicara cara kerjanya gimana, cara mengetahui ini fungsi kabel kan sudah tuh. Ini tinggal cara kerja barang ini, kenapakah ini berfungsi bagus gitu kan. Oke, oleh karena itu ya kita kupas lagi sampai tuntas. Mungkin bagi Anda yang belum tahu cara kerjanya kan, begini saudara-saudara ya. Di sini ada lilitan. Ada lilitan juga, ada 2 lilitan di sini ya. Ada 2 lilitan. Kita bahas yang pertama. Oke? Lilitan pertama. Apa fungsi lilitan ini? Begini saudara ya. Setiap ada lilitan dimasuki api dengan massa min plus gitu. Tempat lilitan itu besi, maka dia akan berubah menjadi magnet. Bagaimanapun itu akan berubah menjadi magnet kalau ada lilitan ya. Itu mungkin di SD juga udah kita pelajari itu cara membuat magnet dari paku, dari besi gitu ya. Kan tadi lilitan nih. Lilitan ini salah satu kabelnya pasti berhubungan dengan massa. Ya ini massa ini. Kenapa saya bilang ini massa? Ini lilitan, berujunglah dia. Ini tadi kan lilitan awal gulungan lah baratnya kan. Maka dia dimulai dari massa ini. Ini kabelnya nih, nampak? Terlihatkah? Nah, ini kabelnya langsung ke sini. Ini berarti nih massanya nih. Massa kenapa saya bilang ini massa? Karena dia berhubungan dengan massa langsung. Nah, ini dia nih. Inilah keleman. Kelihatan nggak? Ini keleman yang berhubungan langsung dengan besi ini. Dikelemlah besi yang ini di situ. Ya otomatis ini nggak bisa lagi, harus massa dia kan gitu, karena dia berhubungan dengan body ya. Udah berhubungan, berarti ini pastinya satu massa. Satu massa. Satu lagi massa, ada 2 nih kabelnya nih saudara. Satu lagi massa yang ini, satu massa yang ini. Oke. Ini biasanya awal lilitan itu dari massa sampai ujungnya, tinggal ujungnya nih. Ujungnya berada di sini, saudara ya. Yang ini tadi berhubunganlah dengan kabel kuning ini yang sudah dikelem nih. Yang ini tadi saya bilang ke spool tadi kan. Begini.
Kalau sudah dinamo itu berfungsi dengan baik, maka ini akan ada listrik di sini dari dinamo itu, dari gulungan dinamo itu, dari gulungan sini, maka akan keluar listrik dari gulungan ini yang ada gabungannya ini, yang ada 3 sekaligus digabung. Setelah dia keluar dari sana listrik, maka masuklah ke sini yang kuning nih. Seperti yang kita bicarakan tadi, asal ini dimasuki listrik, maka ini kan berubah jadi magnet kan gitu. Kalau sudah berubah dia jadi magnet, maka ini akan tersedot oleh magnet ini. Ini kan jadi magnet, sudah dimasuki. Kalau dinamo normal maksudnya tuh masuk ke sini listrik, masanya ini, dan ini akan kesedot. Maka dengan sendirinya pindahlah, kalau ini sudah kesedot, pindahlah ini. Tuh, akan pindah tuh kan pelatinanya, pelatina yang ini nih, tengok ya. Tuh pindah kan. Kalau sudah pindah dia kesedot, karena ini magnet tadi, pindah begitu ya. Disitulah mati lampu baterai tersebut, saudara. Mati karena terkirimlah dari sini, seperti yang kita bicarakan tadi, terkirim dari sini api. Sementara di speedometer sudah menunggu api. Ya ada lampu di sana ya matilah. Cuman ada api kedua-duanya. Seharusnya kan ada satu api satu massa gitu ya. Jadi terkirim tadi, nah begitu terkirim. Lalu disitulah terjadi kadang kurang pengisian, maka hidup lampu baterai, mati, hidup, mati, hidup redup. Itu artinya listrik dari gulungan ini kurang sepenuhnya. Yang ini, gulungan ini saudara, dia harus menerima listrik 13 volt, 14 volt. Kalau sudah di bawah 13, ibaratnya 11,77 gitu, maka ini akan kembali. Ini akan kembali. Pelatina ini, sedotan magnet ini kurang kuat untuk menarik ini ke bawah, sehingga dia kembali lagi, maka hiduplah lampu itu. Disitulah kita langsung berpikir, wah ini kurang pengisian, ini alternator nih, mutuh diperbaiki ini gitu kan. Ya iya memang karena voltase sudah berkurang dari dinamo, ya wajarlah dia kurang mengisi. Kan pengisian itu kan tergantung voltase. Berapa voltase ya, kalau sudah melebihi 12 ya itulah yang disebut sudah mengisi. Tapi jangan juga kebanyakan kan gitu. Itulah fungsi yang gulungan yang kawatnya lebih besar ya. Dan satu lagi masih ada di sini. Kan katanya ini bisa disetel, ditinggikan, direndahkan kan gitu. Biar casannya tinggi, biar casannya rendah. Iya memang bisa ini ya. Tapi sebelum kita bicarakan secara detailnya gimana, kita bicara dulu cara kerjanya yang gulungan satu lagi ya. Oke, gulungan satu lagi tadi begini saudara. Apabila dimasuki listrik gulungan ini yang ya sama dengan yang ini tadi, maka dia ini akan kesedot. Tuh gitu, kesedot gitu ya. Kesedot, ya terjadi juga pindah. Dia ini ketekan terus. Ini kan api kontak tadi nih, kunci kontak yang ada kabel warna hitam, api kunci kontak nih ya. Dia ketekan terus, maka setelah ditekan terus terhubunglah kabel induk ke sini langsung yang as. Tuh asnya ya. Ini dia persatuannya di sini. Karena dia ketemu terus, yang ini, besi yang ini ketemu dengan ini, maka ya otomatis ya kekirim terus. Apa yang ada di sini ya kekirimlah ke sini, lewat sini, masuk ke dalam as, keluar ini ke karbon tadi ya, karbon atau kol, keluar yang ini tadi ya. Maka begitu kita start, maka dinamo cas itu akan ya langsunglah mengeluarkan listrik dari spoolnya itu. Sudah keluar dari sana, masuk ke yang kuning tadi ini. Satu kabel yang mana ya? Yang ini. Nih, tadi belum kita selesaikan nih. Nih. Kabel yang ada di sini yang berhubungan dengan kabel gulungan ini ya. Ini sambungannya di sini. Dia berhubungan dengan ini. Jadi karena tadi kita bicara yang ini sudah berpindah, maka akan di sini api 12 volt dari baterai akan ke sini kan. Oleh karena itu kirim juga lah sama dia listrik itu ke sini, maka masuklah ke sini 12 volt.
Jadi apabila meninggi di atas 12 semacam 15, 16 gitu kan, jadi magnet ini makin kuat. Setelah makin kuat dia turun, ini turun kesedot. Jadi hubungan dinamo akan berangsur terputus di sini gitu. Setelah ketarik ya otomatis hubungan antara platina ini dan yang bawah, yang atas dan bawah itu kan semakin berkurang, nggak begitu kencang lagi. Ya otomatis dia itu berkurang lah pengiriman listrik ke karbon tadi, ke kol maksudnya ya. Kalau dia sudah berkurang pengiriman listrik ke sana itu ya otomatis dinamo kekurangan listrik untuk memproduksi listrik juga gitu. Setelah dia berkurang ya otomatis ya ini turun juga lah voltase di sini kan gitu. Udah turun ya magnet juga kurang ya, gitulah. Selanjutnya ya gitu. Kalau kuat dia ini ketarik maka di sini terpisah. Tapi dia nggak akan terpisah total sama sekali, nggak. Karena dia sudah mau terpisah total, dia kembali lagi karena listrik di sini berkurang. Magnet maksudnya voltase listrik tadi, arus listrik itu berkurang. Setiap dia berkurang maka magnet ya berkurang, kan gitu tadi. Kalau sudah magnet berkurang ya berarti rasa sedot di sini ya berkurang juga. Jadi dia semakin kembali lagi. Jadi kalau tinggi ya dia berpisah, kalau dia rendah arusnya dia kembali lagi, tinggi dia memisahkan diri dari platina bawah. Ya begitulah selanjutnya saudara-saudara, berkesinambungan. Oke, sejauh ini mungkin Anda sudah bisa mengerti, memahaminya kan gitu. Dan begini lagi saudara ya, bagaimana kalau ini rusak? Bisakah diperbaiki? Ya tergantung saudara-saudara. Kalau ibaratnya ini tidak kebakar, tidak hitam gitu, masih warna normal lah gitu kan, berarti masih bisa diperbaiki. Itu artinya hanya platina ini habis. Bisakah kita perbaiki platina ini? Ya bisa saudara, bisa. Ya untuk ini mari kita praktikkan dulu untuk memperbaikinya. Kalau biasanya ini sudah rusak, tidak mau disetel bagus gitu kan, kadang pasti saudara-saudara menemukan barang ini tidak mau disetel. Ini ditinggikan terlalu tinggi, direndahkan terlalu rendah gitu. Jadi nggak dapat stabil gitu ya. Ini akan bisa ini kita buat bisa disetel lagi, normal lagi lah pokoknya ya. Caranya gini saudara. Perhitungannya ini hanya platina ini habis, maksudnya rusak gitu habis. Entah apa gitu, kotor gitu kan. Diamplas aja gampang. Enggak, ini keras saudara, nggak bisa diamplas, payah, harus memakan waktu banyak. Jadi kita harus bongkar dan langsung bersihkan. Caranya gini saudara, kalau platina itu masih rata, mulus gitu ya, masih bagus dia. Jadi ini kita hanya memuluskan aja biar rata, nggak bergelombang gitu kan, nggak ada kotorannya gitu. Kalau di amplas tadi bisa ya kita amplas, tapi menurut saya nggak bisa lah, berkeras. Ini besinya, tahulah platina itu kan, besinya itu keras-keras semua itu, nggak mudah untuk digesek-gesek habis gitu. Ininya lah saudara, biasanya tidak rata, tidak baik, makanya tidak bisa kita setel dengan baik. Oleh karena itu kita gosoklah dia sampai bagus ya. Caranya pakai gerenda saja. Ntar saya buktikan dulu. Gini ya saudara ya. Kalau di sini sudah tidak rata lagi, ya silahkan diratakan dengan gerenda saja. Ini sebagai contoh. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi rasa-rasa risih gitu, berarti udah rata dia. Kalau udah rata sudah bagus, udah bisa. Tinggal yang ini lagi di gerenda dia ya. Tapi yang itu, yang mana yang bisa disetel platinanya, yang itulah yang kita buat begini ya. Kalau yang untuk lampu tadi yang kita bicarakan pertama, enggak lah, enggak perlu. Yang ini aja ya. Oke, terlihatkah bahwa memang sudah bagus, sudah bersih? Tuh kan, sudah bersih. Sudah bersih. Ya ini aja sebenarnya. Ini sudah pasti bisa disetel lagi. Terkecuali ini sudah kandas sampai rata dengan batangan ini, udah rata ini benjolan ini. Kalau sudah rata memang nggak bisa lagi.
Kalau masih ada benjolan ya masih bisa dibersihkan. Cara bersihkannya ya kayak gitu. Kalau di amplas nggak akan ketemu saudara. Bisa pun ketemu lama lah, pokoknya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Mau jadi apa kalau kayak gitu kita lamanya untuk ini aja. Oke. Nah ini cara memperbaikinya. Kalau lilitan ya, kalau Anda bersikukuh ingin melilit lagi ya nggak apa-apa, lilit aja, asalkan sama dengan ini ya bagus dia. Gitu ya. Kita lanjut. Sekarang ya begitulah saudara ya. Tadi kita sudah bicarakan fungsi-fungsi dari kabel ini. Dan sudah kita bicarakan juga cara kerja barang ini, apa gunanya ini ada, apa gunanya ini ada. Ini semuanya pokoknya kenapa dia harus ini, kenapa nggak pilih lain. Ya jawabannya ya itulah tadi saudara ya. Inilah paling simple mungkin penemuan mereka itu, agar bisa lonjakan listrik di mobil itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, agar stabil lah ya. Oleh karena itu saudara ya, mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Anda, berfaedah gitu ya kan. Dan jangan lupa juga dibantu channel ini agar semakin mantap lah pokoknya. Kita akan review besok-besok tentang IC dinamo cas, yang bagaimana cara kerjanya juga, bagaimana cara ngetes bagusnya gitu kan. Maksudnya yang seperti ini saudara ya. Ini nanti akan kita review cara ngetesnya. Pokoknya segala IC itu bisa dites. Tapi jangan hanya tes-tes doang gitu, hanya taksir menaksir. Ini pasti saudara, kalau sudah kita tes bagus, tandanya sudah menunjukkan bagus ya bagus, nggak bisa tawar-menawar lagi. Kalau sudah bagus tanda tes-tesannya sesuai target yang kita cari, ya sudah bagus, nggak mungkin lagi ya. Tapi itu untuk video selanjutnya. Kali ini model lama aja dulu ya kan. Nah gitu. Bagi Anda yang sudah yang belum mengerti tentang ini, mudah-mudahan sudah mengerti oleh karena video ini. Oke saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.